ajaran Hindu India itu bukan ajaran leluhur kita. Itu tetap dayoh di sini, tetap tamu di sini. Ya, itu bukan ajaran leluhur kita. Dan ada perbedaannya. Kalau ajaran dari India ini cenderung politeisme, bertuhankan banyak. Sehingga mereka trimurtinya ini ada 3 Tuhan misalnya, ada 3 dewa utama, ya, 3 Tuhan. Walaupun mereka mengatakan dengan pemikiran di sana. Ya. Sementara kalau ajaran leluhur kita ini kan bukan politeisme, tetapi ajaran leluhur kita juga bukan monoteisme, bukan Tuhan itu satu. Seperti konsepnya ajaran Abrahamik yang Tuhan itu satu, monoteisme. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan dari Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita ada lawatan di Pulau Dewata, Pulau Bali. Dan saat ini kita ada di Desa Bone, Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Kita diundang oleh Li Gede Gunantara, yang mana Li Gede Gunantara ini anak muda yang ingin tahu banyak tentang ajaran leluhur Nusantara. Sehingga kita nanti akan membahas tentang ajaran leluhur Nusantara Siwa Buddha. Karena selama ini banyak orang yang belum tahu, belum memahami bahwasanya ajaran leluhur kita, ajaran leluhur Nusantara itu Siwa Buddha, bukan ajaran Hindu. Apalagi ajaran Hindu yang dari India. Nah, ini mumpung kita di sini di Bone ini, kita akan bahas tentang ajaran leluhur Nusantara Siwa Buddha. Nah, sebelum kita mulai bahasan kita, kalau kita posisi di Sanggar Raket Prasojo itu dibuka dengan tembang Jawa oleh Bu Nani Mardiati. Nah, ini sekarang mumpung di Bali, kita ingin kita buka dengan Kidung Bali yang akan dibawakan oleh Ibu Nyoman Kusumawati. Silakan Ibu, kidungnya. Ya. Purwa kane angre pada maro anerwana oke kadang labo karadik panadangin sari angayon
Adang oli Akadur Reng jaga amore arja awinangun wirna-rena sari marmaning apu sepo apriye kaya ingoleng adange sampuni riris Sumaru muang weng segrani rejen suksemo Suksma mewali. Tiangnya ikut ngidung. Tiang. ya udah Enggak. ikut nih lu hidung Idian ya Oh, dia. Nggih, matur susma Ibu Nyoman Kusumawati. Kusumawati. Nah, para pemirsa, tadi sudah dibuka dengan kidung. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang ajaran leluhur Nusantara, yaitu ajaran Siwa Buddha. Selama ini banyak beredar di masyarakat bahwasanya kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu. Ini pemahaman yang beredar di masyarakat. Padahal setelah kita telusuri, kerajaan Majapahit bukanlah kerajaan agama Hindu. Pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit, ini keyakinan masyarakat pada waktu itu adalah ajaran agama ajaran Gomo Buddhi Siwa Buddha. Gomo Buddhi, Gomo itu adalah aturan. Sehingga di dalam sastra Jawa, kalau agama itu adalah aturan, sementara kalau A itu tidak. Jadi kalau agama malah tidak beraturan atau tidak beradab. Sehingga kenapa pada masa Majapahit itu adanya adalah negara kertagama. Negara yang makmur, kerta itu makmur, sejahtera, semua rakyatnya menjalankan aturan tanpa harus ada
perintah, larangan, iming-iming, dan amang-amang. Ada istilah negara kertagama, ada asmaragama, dan sebagainya. Nah, budi itu merupakan hati nurani. Jadi kalau agama budi itu adalah agama hati nurani, kesadaran. Nah, siwa Buddha. Siwa ini dalam bahasa Jawa kuno artinya angkasa. Siwa itu angkasa. Buddha itu adalah ibu pertiwi atau bumi. Jadi yang dimaksud dengan ajaran Gomo Buddhi Siwa Buddha, ya, siwa itu adalah angkasa, siwa itu angkasa, Buddha itu adalah ibu pertiwi. Jadi ajaran ibu pertiwi Bopo Angkoso. Sehingga seringkali kita mendengar tentang mantra-mantra Jawa kuno, yaitu ada mantra Siwaratri. Siwa itu angkasa, Ratri itu malam. Karena memang yang membuat siang malam itu kan angkasa. Terus ada Siwa Kartika. Kartika itu bintang. Ya bintang itu memang di angkasa. Ada mantra Siwaratri, Siwa Kartika, Siwa Raditya. Ya. Raditya itu adalah matahari. Matahari itu juga memang di angkasa. Ajaran Siwa Buddha adalah ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Bicara tentang lingga dan yoni. Itu adalah ajaran leluhur kita dulu. Sementara kalau kita bicara kata Hindu, dari penelusuran kita yang pernah kita baca, kurang lebih tahun 1800-an ya, kurang lebih 1880-an atau 1870, di India sana, pemerintah Inggris yang waktu itu menguasai India ini mengalami kewalahan karena tidak mampu menguasai India secara penuh, tidak mampu menguasai rakyat India secara penuh. Akhirnya waktu itu pemerintah Inggris menerjunkan para sarjananya, para ilmuwannya untuk meneliti tentang bagaimana culture atau budaya India. Di Indonesia juga begitu. Di Indonesia pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menurunkan beberapa sarjana. Dan yang terkenal adalah Senok Gugronyo. Bagaimana Senok Gugronyo ini mempelajari culture masyarakat kita, budaya kita. Akhirnya waktu itu pemerintah Inggris menyimpulkan bahwasanya supaya masyarakat atau bangsa India itu mampu dikuasai, harus dibuat bagaimana mereka mabuk agama. Di India ini banyak sekte, karena India memang terkenal dengan politeisme, kepercayaan masyarakat yang mempercayai banyak Tuhan, banyak dewa. Nah, sekte-sekte itulah akhirnya mereka digiring untuk membuat kitab suci, untuk menjadikan way of life, pandangan hidup. Karena kitab suci itu bersifat way of life, pandangan hidup. Nah, ini juga harus kita pahami kalau ajaran leluhur kita, ajaran Nusantara, ajaran Siwa Buddha ini bukan way of life, tapi lifestyle, gaya hidup. Nah, karena di India itu ada sungai Sindhu, ada lembah Sindhu, akhirnya pemerintah Inggris memberikan nama agama baru untuk masyarakat India tadi yang hasil penelitian para sarjana Inggris tadi dengan istilah agama Hindu. Jadi agama Hindu itu baru muncul kurang lebih 1870-an. Sementara kerajaan Majapahit itu pada abad ke-13, 1200-an sekian. Sehingga kalau kerajaan Majapahit dikatakan bukan kerajaan Hindu, sangat tepat. Karena pada waktu itu istilah Hindu malah belum ada. Nah, kalau di Indonesia, kapan istilah agama Hindu itu baru muncul? Agama Hindu baru muncul di Indonesia ini tahun 1959. Banyak waktu itu tokoh-tokoh masyarakat Bali ini yang mencoba mengusulkan kepada pemerintah pada waktu itu tentang adanya agama Hindu. Kenapa kok
masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Bali melakukan itu? Karena tahun 1969 pasca peristiwa G30 SPKI, pemerintah Orde Baru memunculkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berbunyi apa? Semua warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Karena ini menjiplak atau turunan dari Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda nomor 158 tahun 1890. Jadi peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158 kurang lebih tahun 1890. Turunan inilah akhirnya pemerintah Orde Baru yang waktu itu ada kepentingan, permainan kepentingan dari para agamis-agamis radikal waktu itu. Yang para agamis radikal itu pada masa pemerintahan Soekarno tidak dapat tempat. Akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah atau undang-undang yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui pemerintah. Sementara agama yang diakui pemerintah Orde Baru pada waktu masa pemerintahan Orde Baru pada waktu itu semuanya agama dayuh, agama impor. Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Ini mengacu peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158 yang berbunyi apa? Agama di wilayah Hindia Belanda harus agama internasional, harus agama impor. Pada waktu itu bahkan Buddha itu belum diakui, masih gabung di Hindu. Agama Buddha baru diakui tahun 1975 oleh pemerintah RI. Sehingga kata agama Hindu sendiri itu ada di pemerintahan Republik Indonesia itu baru secara resmi tahun 1969. Sementara apa agama yang diyakini oleh masyarakat Bali? Ya. Saya pernah ketemu dengan putranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klungkung, namanya Bapak Dr. Andes Ida Bagus Putu Swatwe MSI. Beliau memberikan testimoni ketika beliaunya masih kecil, masih sekitar tahun 1958 atau 57 ya, atau sampai 100 atau sampai tahun 1960 itu di monogram di papan apa? Ada kalau di kantor-kantor itu kan ada monogram itu. Di papan tulis ada tulisannya. Pada waktu itu monogram di Kabupaten Klungkung khususnya di kantor dinas Pedanka pada waktu itu tidak tertulis agama Hindu. Tapi tertulis Gama Tirta. Ya juga bukan agama Tirta, tapi Gama Tirta. Kenapa? Karena keyakinan masyarakat Bali ini memang yang membawa ke sini ini adalah Empu Kuturan dan itu merupakan ajaran Jawa. Sekaligus berkali-kali kita sampaikan kata Jawa di sini bukan suku Jawa. Jawa adalah value, nilai. Jawa bukan sukuisme, Jawa bukan teritorial. Jadi sehingga Gama Tirta. Kenapa kok masyarakat Bali itu meyakini Gama Tirta? Bukan agama Tirta. Gomo Bali Gama Tirta. Ya barangkali ketika keyakinan ajaran Gama Tirta tadi ini kalau sembahyang memakai air. Gama Tirta, Tirta itu air. Ya. Sehingga orang bisa membedakan mana banyu, mana tirta. Walaupun sama bentuknya, tapi beda penyebutannya. Ini nanti yang yang ini beli gede itu kan kalau di Bali itu ada air itu apanya? Tirta itu kalau yang untuk sembahyang. Iya. Ya, kalau untuk minum air. Iya. Terus bahasa lainnya air itu? Iya. Ya. Nah, tapi kenapa kok
tirta karena itu untuk sembahyang. Untuk sembahyang. Ya, Sudah disembayangin. ya, untuk sembahyang. Kalau untuk minum kan bukan tirta. Ya. Bukan. Tapi apa? Iya. Iya. Ya. Karena itu memang perbedaannya di situ. Jadi ada penyebutan sesuatu yang barang yang sama tapi berbeda keperuntukannya. Ya. Nah ini supaya kita ngobrolnya lebih gayeng dan para pemirsa yang ingin ikut nimbrung bisa di kolom komentar. Nah ini biar di Gede sama Mbak Iya. Anya sama nanti Iya. nanya jawab kita. Nah yang di sebelah kanan ini ada Mas Haryanto, ada Romo Cipto. Nah, ini nanti kita bisa sharing diskusi tentang ajaran leluhur Nusantara, menelisik ajaran leluhur Nusantara Siwa Buddha. Nah ini siapa dulu yang mau tanya silakan. Siapa dulu? Ada pertanyaan. Boleh tanya, boleh apa menyampaikan pendapat gitu. Bisa lulus. Oke, Rahayu, Nggih, Rahayu. Bung Mani. Oke, saya mau bertanya sama Romo, Nggih. bagaimana keterkaitan kita dalam orang Bali? Dalam pemujaan kita sehari-hari adalah Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Nggih. Nah, sementara konsep Trimurti yang ada di India ini sangat berbeda dengan yang di Bali. Nggih, nggih. Nah, utamanya yang di Bali ini berkonsep pada Jawa itu sendiri. Nggih, nggih. Nah, sehingga apa? Konsep Trimurti yang berjalan di Bali ini itu banyak melenceng, Romo. Nggih. Nah, bagaimana membenahi konsep ketuhanan yang ada di yang berjalan selama ini? Ya konsepnya adalah perindavan ini, Nggih. agar generasi Bali ini ya bisa lebih mengenal tentang jati diri ketuhanannya sesuai dengan ketuhanan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nggih, nggih. Karena konsep ketuhanan Pancasila itu kan Esa itu kan tunggal, sang yang tunggal. Nah, bagaimana kita itu sendiri sangat selama ini jauh dengan konsep yang dibawa oleh dan yang niraka. Nggih, nggih. Ya itu saja, Romo. Nggih, terima kasih Beli Gede. Ya, Mbak Anya mau nanya apa tuh? Ada pertanyaan? Belum ada. Ya, baik. Terima kasih Beli Gede. Jadi ketika bicara tentang Trimurti, nah ini sebelum saya menjawab itu memang kita harus bedakan. Jadi kalau di Bali ini saya lihat masyarakat Bali kan seperti ada 3 golongan kalau saya lihat. Golongan pertama, ini golongan Perindavan yang mengagung-agungkan India. Ini kalau barangkali mirip di Jawa yang orang-orang yang mabuk Arab gitu. Ya, ini mirip barangkali. Ya. Sampai ada istilah kadrun gitu. Ya. Dan masyarakat Bali memang juga harus paham bahwasanya ajaran Hindu India itu bukan ajaran leluhur kita. Itu tetap dayoh di sini, tetap tamu di sini. Ya. Itu bukan ajaran leluhur kita dan ada perbedaannya. Kalau ajaran dari India ini cenderung politeisme. Bertuhankan banyak. Sehingga mereka Trimurtinya ini ada 3 Tuhan misalnya. Ada 3 dewa utama ya. 3 Tuhan. Walaupun mereka mengatakan dengan pemikiran di sana. Ya. Sementara kalau ajaran leluhur kita ini kan bukan politeisme. Tetapi ajaran leluhur kita juga bukan monoteisme. Bukan Tuhan itu satu. Seperti konsepnya ajaran Abrahamik yang Tuhan itu satu, monoteisme. Nah, bagaimana untuk membenahi, saya kira itu ya kembali ke masyarakat Bali. Mau nggak mereka mencari kesejatian diri, mencari sebenarnya mana sih ajaran leluhur yang asli itu mana gitu. Dia harus mencari. Seperti halnya, mohon maaf, seperti kami gitu loh. Kami di Jawa juga melakukan pencarian. Kita mencari di mana, yang bagaimana ajaran leluhur kita gitu. Karena ketika bicara tentang Gomo Tirta, Gomo Budi, Siwa Buddha, ini satu. Gitu.
sama. Nah, kalau yang di Bali itu yang membawakan Empu Kuturan itu. Ya, Empu Kuturan dan terakhir adalah Dayang Nirate ya. Ya. Nah, kalau di Jawa atau ajaran Siwa Buddha dan Gamatirta ini barangkali nanti bisa ditelusuri ini Beli Gede dan anak-anak muda Bali ini harus melakukan pencarian kita ini, karena selama ini kita sudah disesatkan dengan dogma-dogma India, dengan dogma-dogma Arab yang bagaimana juga itu bukan milik kita gitu loh. Nah, kalau tadi di Vrindavan itu politeisme, Tuhan banyak, di Jawa itu politeisme juga bukan, monoteisme juga bukan. Tetapi ajaran Siwa Buddha ini adalah mempercayai adanya Sang Maha Pencipta itu Sang Hyang Tunggal. Ya. Tunggal itu bukan satu, bukan mono. Tunggal itu kalau di dalam bahasa Sanskerta lain itu kan esa. Seperti halnya Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Karena esa itu artinya tunggal. Tetapi kalau satu itu kan eka. Nah, kita kan harus paham bedanya eka sama esa. Kalau di dalam ajaran leluhur kita mempercayai Tuhan itu tunggal dengan sebutan Sang Hyang Tunggal. Memang ya, di leluhur kita juga adanya dewa-dewa. Tetapi dewa tadi bukan Tuhan. Dewa dari bahasa Jawa kuno dari kata dep, artinya sinar. Jadi dewa itu adalah dep, sinar Tuhan. Sehingga namanya ada Dewa Bayu. Ya, ini adalah kuasa Tuhan tentang angin. Dewa Baruna, kuasa Tuhan tentang lautan. Sementara kalau Trimurti Jawa ya, tentang Brahma ada perbedaannya. Jawa saya lihat kalau sepanjang yang saya pelajari tidak mengenal Trimurti yang mirip dengan India. Kalau salah ya nanti kita sharing ya. Jadi kalau konsep India itu kan Trimurtinya kan Brahma, Wisnu, Siwa. Ya. Brahma itu merupakan salah satu dewa utama. Ya. Tetapi kalau di ajaran leluhur kita itu tidak. Brahma ini adalah putra dari Ismaya. Ismaya ini adalah perasaan. Ismu itu adalah rasa. Ya. Ini kan saudaranya 3. Yang pertama adalah Teja Maya. Teja itu sinar. Sinar itu pikiran. Kalau kita semua sedang berpikir itu kan seperti cahaya kan. Makanya sebagai contoh kayak tadi Romo Cipto melihat Bu Nani kok pilek ya. Pikirannya kan main, wah ini harus saya terapi ini. Nah, ini kan pikiran ya. Teja. Kenapa Teja ini, Teja Maya ini kan dia ini yang dimong ini selalu orang kalau di dalam pewayangan itu kan seperti raksasa ya. Karena pikiran itu kan cenderung sangat liar pikiran itu. Selalu ingin terus dan terus ya, pikiran itu. Sehingga pikiran itu memang harus diimbangi dengan rasa. Yaitu Ismaya. Nah, Ismaya itu adalah perasaan. Brahma itu putra Ismaya karena Brahma itu adalah api, unsur api. Brahma itu unsur api. Brahma itu adalah emosi, amarah, ya, marah. Sehingga marah ini kan memang anak putra dari perasaan. Nah, ini di pemirsa kita ada yang tanya, loh kalau Ismaya itu punya putra terus istrinya siapa? Nah, ini kata putra ini kan bukan dalam artian seperti biologis ya, misalnya suami istri terus punya anak, bukan itu gitu. Jadi perasaan itu kan punya putra, punya turunan yaitu emosi. Terus setelah itu selain Brahma
Ismaya punya anak Kamajaya Ratih, cinta kasih. Ismaya punya anak Indra. Indra itu kan juga putra dari Rasa. Ya. Jadi ini bukan seperti biologis, ini kan sebuah simbolik ajaran. Ya. Ya. Jadi Brahma itu bukan dewa utama kalau di dalam ajaran leluhur kita. Ya. Sehingga bagi orang yang mendapatkan gelar Brahmana, ini seharusnya adalah orang-orang yang sudah mampu mengendalikan amarahnya. Jadi kalau ada orang yang sudah memiliki gelar Brahmana kok belum mampu mengendalikan amarahnya, Brahmanya, ya saya kira kok rasanya kurang pas gitu loh. Seorang Brahmana harus mampu mengendalikan Brahmanya atau amarahnya, mengendalikan memanage dengan baik. Itu ketika bicara tentang Trimurti Jawa. Jadi bukan seperti konsep Trimurti India ya. Ya, dan Siwa tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Siwa ini adalah angkasa kalau di dalam ajaran Jawa ya. Ajaran Nusantara itu Siwa itu angkasa. Angkasa ini kan memberikan istilahnya bagaimana pengaruh angkasa atau makrokosmos jagat gede. Jadi apapun pergerakan mikrokosmos jagat cilik ini akan dipengaruhi oleh makrokosmos. Ini mikrokosmos itu ada yang ada pada tubuh manusia, ini akan dipengaruhi oleh makrokosmos. Nah, Siwa Buddha itu, Siwa adalah angkasa, Buddha adalah ibu pertiwi. Karena apapun yang dalam tubuh manusia, ini kan berasal dari ibu pertiwi. Daging kita dari ibu pertiwi karena dari makanan. Ya. Siwa ini mempengaruhi alam pikir kita. Alam rasa, alam pikir ini dipengaruhi oleh Siwa. Ibu pertiwi ini tentang raga. Sehingga orang butuh makanan, ya, minuman, itu dari ibu pertiwi. Nah, bagaimana cara kita bersembahyang? Ini cenderung tadi pakai tirta, terus ada bagaimana kita harus mampu mengendalikan Tejamaya, terus Ismaya, ya. Tejamaya itu daya nalar, Ismaya itu perasaan, untuk memunculkan sang manik maya. Manik itu kan mustika. Sesuatu yang inti itu manik. Kalau di Bali saya kurang tahu ya, tapi kalau di Jawa itu kan banyak penyesatan, banyak cerita-cerita wayang kulit yang oleh dalang-dalang yang sekarang itu digambarkan lakon-lakon carangan, bukan lakon pakem. Ini manik maya itu melakukan kesalahan, setelah itu yang ngalahkan itu Ismaya. Ini kan sebuah kesalahan, karena manik maya sebagai mustika, sebagai sukmo sejati kok dikalahkan perasaan kan tidak mungkin. Apalagi dalam cerita pewayangan di Jawa ini penyesatannya luar biasa. Jadi Tejamaya, Ismaya, manik maya itu putra dari Sangjang Tunggal. Terus setelah itu dari Ses, dari terus ujung-ujungnya itu putra dari Adam. Ini kan sesuatu penyesatan gitu loh. Karena padahal Sangjang Tunggal itu adalah merupakan manifestasi Tuhan dalam ajaran Jawa gitu. Mosok Tuhannya orang Jawa itu putranya Adam, kan sesuatu ya pelecehan tuh ini. Ya ini yang harus kita luruskan juga gitu loh. Nah, bagaimana cara sembahyangnya tadi? Cara sembahyangnya kalau kita bicara syariat ya, atau bicara tentang ritus, setiap desa ini kan memiliki caranya masing-masing. Ya. Itu ritus. Ya, dia Kalapatra ya. Desa Kalapatra. Ini kalau saya lihat tidak perlu kita isinya tidak perlu kita bahas detail. Kenapa? Karena tiap desa kan berbeda-beda. Ya. Nah,
secara inti bagaimana kita bersembahyang dalam ajaran leluhur kita? Kita harus banyak melakukan samadhi. Ini yang bicara secara esensi ya. Kalau secara ritus itu tiap desa beda-beda. Tapi intinya ketika mereka ritus akan tetap menggunakan sarana dari Ibu Pertiwi Bapa Angkoso. Mulai dari air, bunga, ini kan dari Ibu Pertiwi. Ya. Nah, secara esensi ini bagaimana kita harus mampu mengistirahatkan daya nalar kita dan daya rasa kita untuk memunculkan sang manik maya supaya memiliki wenang, kemampuan untuk mengontrol daya nalar dan daya rasanya. Jadi manik maya ini malah yang mengontrol teja maya dan ismaya. Wenang, sang yang menang. Setelah itu harus wening. Ya. Wening untuk mampu berkomunikasi dengan sang yang tunggal. Ya. Barangkali kalau di Bali itu kan dengan istilah kan sang yang widiwasa. Ini kan merupakan sang yang tunggal ini. Ya, jadi dan malah saya kurang pahamnya tentang sosok Wisnu dalam Trimurti ini. Di mana penempatan Wisnu dalam Trimurti Jawa? Oh iya, yeah. Jadi ini salah satu perbedaannya ya. Jadi kalau di ajaran Jawa yang saat ini di Bali, ini mempercayai tentang Sanjang Tunggal. Dewa-dewa itu adalah kuasa Sanjang Tunggal, kuasa Tuhan. Sementara kalau di India itu kan politeisme, Tuhan banyak. Terus dan juga makanya kalau di India ini punya rumah ibadah. Namanya kuil. Di Jawa dan di Bali, karena Bali turunan dari Jawa, ini tidak punya rumah ibadah. Tetapi yang punya adalah tempat ibadah, tempat sembahyang. Kalau di India punya rumah sembahyang, di Jawa dan di Bali tidak punya rumah sembahyang. Yang punya adalah tempat sembahyang. Apa bedanya rumah sembahyang dan tempat sembahyang? Kalau rumah sembahyang itu ada atapnya. Kuil ya. Kuil itu ada atapnya. Oh, iya. Namanya rumah itu kan ada atapnya gitu loh. Tetapi kalau tempat sembahyang itu tidak ada atapnya. Di Bali punya pura, di Jawa itu punya punden. Punden itu juga nggak ada atapnya. Ya. Sehingga saya pernah melihat YouTube-nya salah satu sarjana Bali, namanya Pak Agung siapa itu dia. Beliau mengatakan kesamaan ajaran Bali atau ajaran Jawa Gamatirta dengan ajaran Hindu India itu cuma 1% kesamaannya, nggak banyak. Jadi kalau beli gede sama anak-anak muda Bali ingin tahu ya harus lakukan pencarian. Ya. Tentang Wisnu ya, Wisnu di dalam ajaran Jawa, Wisnu ini adalah dewa kebijaksanaan. Kalau di Trimurtinya India kan beda konsepnya. Pemelihara. Nah kalau tadi Romo, Ismaya adalah berputra Brahma. Kalau dalam sosok Wisnu itu sendiri seperti apa pandangan Jawanya? Wisnu ini adalah kebijaksanaan ya, sehingga Wisnu punya istilahnya pendamping itu adalah dewi yang istilahnya tentang kecerdasan, tentang kebijaksanaan yang menyeimbangkan dari kebijaksanaan tadi. Ya. Nah itu Wisnu adalah dewa kebijaksanaan. Sehingga di dalam ajaran Jawa kita diajarkan untuk mampu mengalahkan Bathara Kala. Ya. Kala itu waktu. Di dalam pewayangan Jawa, tidak tahu kalau pewayangan Bali ya. Bathara Kala itu digambarkan kan raksasa besar gitu. Karena Kala itu memang seperti raksasa. Kalau kita tidak mampu mengendalikan Kala atau waktu, ya kita dimakan oleh Kala, oleh waktu. Ya. Nah, siapa yang mampu mengendalikan dan mengalahkan Bathara Kala? Ya. Yang mampu mengalahkan Bathara Kala itu ada 3. Yang pertama, ini adalah Janaka atau Permati, bukan Harjuna. Beli gede paham bedanya Harjuna sama Permati.
Setahu saya Romo ya, Ya. kalau Permadi itu kan satu tokoh, Mm-mm. tetapi beda zamannya. Permadi dulu apa yang Arjuna dulu? Nah, Ini saya masih kurang ya. ya. Permadi ini masa muda. Masa mudanya ya. Iya. Kalau Harjuna itu masa tua. Karena Harjuna sendiri itu dari kata her dan juna, air yang tenang. Sehingga ketika beliaunya udah masa ya istilahnya tua atau dewasa, Harjuna itu kan bertapa di gunung Himanimantoco. Dia mampu mengalahkan musuhnya dewa, terus dia dijadikan dewa kan sebenarnya. Itu di cerita pewayangan. Nah, yang mampu mengalahkan Bathara Kala yang pertama itu adalah Permadi, tokoh pemuda. Ya. Pemuda yang mampu memanfaatkan waktu, pemuda yang mampu memanfaatkan kesempatan. Ya. Dan kita harus benar-benar menguasai waktu ketika kita masa muda. Jangan sia-siakan masa muda kita, karena masa muda itu tidak akan terulang kembali gitu loh. Sehingga kalau banyak orang yang tidak mampu memanfaatkan masa muda untuk mengalahkan Bathara Kala atau waktu, otomatis di masa tuanya dia akan sengsara. Jadi yang mengalahkan waktu itu yang pertama Permadi. Yang kedua, ini adalah Bratasena atau Jakasena, bukan Warkudara. Oh ya, beda ya Romo ya. Beda. Ya. Walaupun ini kan sebenarnya satu sosok. Oke. Ya. Jakasena ini melambangkan anak muda juga. Anak muda yang konsisten, yang kukuh. Ya. Karena ketika kita ya ketika masa muda kita menginginkan sesuatu kok tidak konsisten, tidak kukuh, tidak mungkin sukses. Jadi yang pertama tadi, kita anak muda harus cerdas, mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya. Jangan istilahnya jangan malu-malu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan. Yang penting jangan malu-maluin gitu loh. Nah, seperti tadi saya cerita sama Mbak Anya, sekarang kerja di BPR. Sebelum itu katanya kerja di SPBU. Ya. Padahal Mbak Anya itu cantik, ya, perawakannya bagus. Ya. Dia nggak malu di SPBU. Sementara yang lain malu loh kerja di SPBU. Ya. Manfaatkan masa muda. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalahkan Bathara Kala, kalahkan waktu. Karena waktu tidak akan terulang kembali. Nah, ketika kita ini taruhlah masa muda, ya, contoh kita usia 21 tahun. Punya duit 5 juta. Ya. Ya. Terus sebagai contoh ini ibaratnya saya lah, sekarang usia saya 51 tahun. Saya punya uang 5 juta, berarti lebih kaya yang anak muda. Ya. Usia 21 punya uang 5 juta. Karena waktu itu sangat berharga gitu loh. Ya. Nah, terus yang mengalahkan Bathara Kala ini adalah Wisnu, bukan Krishna. Oh, beda ya Romo ya. Beda. Ya. Ini kalau dalam pewayangan Jawa, yang mengalahkan Bathara Kala itu Wisnu, bukan Krishna. Wisnu ini adalah dewa kebijaksanaan. Krishna itu kan manusianya. Ya. Sehingga kalau kita ingin mengalahkan Bathara Kala itu kuncinya ini. Ini kan kunci SDM nih, sumber daya manusia ini. Ya. Pertama harus cerdas. Ya. Ya. Yang kedua harus konsisten. Yang ketiga harus bijaksana. Ini pengertian Wisnu di dalam ajaran Jawa, ya, ajaran Nusantara, ajaran Siwa Buddha gitu loh. Jadi bukan sangat berbeda dengan ajaran Trimurti dari India. Ya. Jadi selama ini Romo ya, Ya. konsep Trimurti yang ada di Bali ini, Ya. karena melenceng ini, ya, Ya. akibatnya banyak generasi Bali ini yang ikut sekte-sekte Vrindavan ya. Salah Yeah. satunya adalah Sai Baba, Hari Krishna Yeah, terutama. Dan ada lagi loh sekte-sekte Hanuman. Yeah, Kan yeah. itu sebab
versi cerita yang ada di Antv film Yeah. pada saat itu Mahabharata dengan Ramayana, Yeah. melihat penokohannya dari versi Jawa memang jauh sekali, Rom. Yeah. Yeah. Memang jauh sekali. Yeah. Dan ini adalah salah satu peluang daripada orang-orang Dayoh ya, agama-agama internasional itu untuk mendogma generasi-generasi Bali Yeah. ya, sehingga jauh dari leluhurnya. Yeah. Yeah. Ya itu Segi Romo. Yeah. Mengkaburkan sejarah. Mengkaburkan Sejarah. yeah. Memang kalau kita melihat sinetron di TV ya, terutama Antv itu kan seringkali menayangkan film-film India ya. Ya. Itu kalau kita cermat di situ kan pada cerita-cerita tertentu dia merupakan Bhakta Siwa. Ya. Cerita sinetron tertentu dia Bhakta Dewi. Ada Bhakta Rama, ada Bhakta Anoman. Ya. Nah, karena memang di India kan memang terkenal politeisme. Politisme ya. Sementara kita tidak. Nah, kalau generasi muda di Bali tidak mau melakukan pencarian, ya mereka akan tersesat gitu loh. Menurut mereka tidak tersesat, menurut mereka gitu loh. Tetapi mereka tersesat dari ajaran leluhurnya. Dia akan mengambil ajaran orang lain. Ya. Ya. Ini karena kata tersesat itu kan dari kacamata mana kita memandang loh. Ya. Ya. Kalau dari kacamata dari leluhur kita, ini tersesat. Karena mereka sudah meninggalkan ajaran leluhurnya. Tapi kalau dari ajaran Dayoh, oh enggak, malah leluhur Anda yang sesat gitu loh. Okay. Nah. Okay. Nah, sehingga kata tersesat kan dari mana kita memandang dulu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya di Gede Gunantara ini juga memicu generasi muda Bali yang lain untuk terus melakukan pencarian. Karena kita ada anggota yang udah gabung di Rakat Prasojo, namanya Bli Agung. Ini juga cerita ke saya. Kok dia merasa enggak sreg gitu loh dengan ajaran-ajaran yang dari India tadi. Dia banyak merasakan kok nggak nyaman gitu loh. Akhirnya kan dia mencoba melakukan pencarian tentang bagaimana sih dulu Gamatirta Bali itu. Ya. Sehingga begini Romo, saya perhatikan ya setiap rumah-rumah di Bali ini. Yeah. Ini mungkin karena tahun 59 ini ya labellisasi orang Bali dari zaman Orde Baru ini. Banyak orang Bali tidak sadar. Nah, banyak memasang dewa-dewanya orang India. Banyak itu. Kalau orang Orde Barong oke lah. Ini pakemnya Nusantara. Tapi kalau dewa-dewa yang Trimurti ini Romo. Nah ini celah daripada orang-orang misionaris India mencuci anak-anak kita dengan dogma. Yang paling santer yang saya lihat perhatikan di Gianyar ini terutama dari Siangan, ini Hari Krishna ini. Sehingga banyak orang-orang dari Siangan itu yang lari ke Lombok. Saya perhatikan di Lombok itu banyak sekali itu. Mereka, kebetulan saya kerja kan di Kargo Romo. Itu banyak sekali buku-buku Begawan Gita itu, buku-buku Weda itu. Ya mungkin mereka untuk kepentingan mereka. Banyak sekali praktek. Kan di sini mungkin karena kemarin itu sempat di Bali ini, sempat di demo, sempat di gerakan mereka sempat ditentang. Nah ini masih banyak ya sembunyi-sembunyi mungkin ya. Kalau apa istilah kalau Jawanya bersembunyi di tempat yang terang. Nah inilah menurut saya ya saran saya untuk ke depan ini pendidikan agama Hindu di Bali ini. Tolonglah guru-gurunya ini terutama ini kalau mengajarkan agama itu bukan agamanya tetapi gama ini kembali seperti dulu. Nah, karena yang keladi kita ini menggiring mindset generasi Bali ini lupa akan sejatinya Gamatirta. Ya. Oke lah kalau pemerintah mungkin melabelalisasi kita dengan administrasi tetapi prakteknya kita memang akan digiring ke sana. Memang tadi sempat saya sampaikan di depan ya bahasanya saat ini kalau saya bukan orang Bali tapi saya memandang orang Bali dari sisi kacamata kami. Masyarakat Bali saat ini kan memang terpecah menjadi 3 tadi. Yang pertama mereka orang-orang yang misalnya fanatik dengan Prin dan Van tadi ya. Yang kedua mencoba mengakulturasikan. Yang ketiga orang yang masih kekeh dengan ajaran leluhurnya, Gamatirta tadi. Ya, walaupun di dalam literasi tetap KTP-nya Hindu, tapi yang dia jalani keseharian adalah lifestyle gaya hidup Gamatirta, bukan way of life gitu loh. Nah, cuman sayangnya ini kan semakin hari kok mulai semakin
tergerus gitu loh. Mirip dengan di Jawa juga gitu. Di Jawa juga banyak mereka diadministrasi agamanya apa, tapi yang dia lakukan berbeda. Mereka yang masih kukuh dengan ajaran leluhur Nusantara gitu loh. Dan ini juga Romo masukan dari saya. Nah ini karena kita ini pendidikan agama Hindu di Bali ini ya, tidak 1-2 saja korbannya Romo. Bahkan saya banyak perhatikan itu di TikTok, di YouTube, itu ya berserakan itu orang-orang yang mualaf tuh. Karena terdoktrin dari ajaran-ajaran yang seharusnya kita pegang. Ya ini mungkin karena basicnya kita agama Tirta, tetapi yang dipraktekkan dalam teori-teori di sekolah Bali ini adalah agama Hindu. Nah, sehingga mereka saling bertentangan, Romo. Kenapa kok konsep dengan konsep Trimurti ini, Brahma, Wisnu, Siwa ini mana yang lebih tinggi kok sering perang? Nah, kebanyakan usia produktif seperti saya ini itu pun masih bisa dicuci otaknya. Karena mungkin melihat ya mudahnya masuk Islam ya, atau mungkin ajaran Krishna. Nah, karena seperti Romo tadi bilang juga ya, poinnya dalam setiap cerita-cerita dari perindapan ini kan kita dijadikan fakta ya. Dari sana saja saya sudah membaca itu bahwa itu kita akan digiring untuk menjadi pengikut mereka nanti seperti Islam nanti pada ujungnya. Itu saja Romo. Ya, memang tadi Brigade mengatakan kenapa kok muncul konflik ya, karena memang ajaran Dayo ini tidak bisa sebenarnya diakulturasikan dengan ajaran leluhur kita. Karena beda konsep. Ya. Kalau ajaran Dayo itu lebih cenderung bicaranya analogis. Dia hanya berdasarkan pokoknya harus sesuai dengan kitab suci. Harus percaya. Sesuai dengan kitab suci. Analogis dan hanya berdasarkan dalil-dalil yang ada di kitab suci. Sementara kalau ajaran leluhur kita, saya yakin Gama Tirta mirip lah, sama kalau saya pelajari sekilas itu ya. Ajaran leluhur kita itu konsepnya kan harus haiklogis, harus tinuming nalar, harus haiklogis ya. Kalau bahasa Bali tadi apa? Pinastika. Yang harus ketemu nalar itu apa namanya? Saya sih kurang paham. Nah, kalau bahasa Balinya ya. Terus yang kedua, ajaran leluhur kita konsepnya harus kasunyatan, realita. Sekalinya masuk. Terus yang ketiga harus sesuai dengan alam semesta. Karena ajaran Dayo lebih cenderung bertentangan dengan alam semesta. Apa buktinya? Alam semesta itu kan beragam tuh. Sementara ajaran Dayo itu ini menyeragamkan. Saya lihat entah itu ajaran Dayo dari manapun sama aja lah. Itu konsepnya rata-rata ini menyeragamkan. Ini kan bertentangan dengan alam semesta. Sementara alam semesta itu kan beragam. Dan kadang juga kita orang Bali, Romo. Itu anak-anak itu kalau sembahyang pun saya juga terpaku pada kitab tulis itu ya. Umpama lah Weda itu sendiri, Bagawan Gita itu termasuk juga Trisandi, Romo. Itu sebenarnya tidak ada ya kalau dalam leluhur kita ini, memang tidak ada konsep kita membaca Trisandi itu setiap hari. Seperti Romo tadi bilang, itu masuk agama Tirta itu hanya temu ing nalar dengan logika. Dan logis, kenyataan hidup. Ini sekali ini gitu. Jadi banyak anak-anak sekarang ini memang ya terpaku pada buku tulis dari dogma terutama Pak. Dari India ini. Jadi kalau ajaran Dayo kan cenderung bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam itu kan beragam, tapi mereka ingin menyeragamkan. Yang keempat ya, ajaran Dayo itu cenderung way of life, pandangan hidup. Sementara ajaran leluhur kita itu lifestyle, gaya hidup. Sehingga lifestyle itu lebih sederhana gitu loh. Tidak perlu kita mencari dalil, tidak perlu kita mencari kitab sucinya bagaimana. Kalau kamu dicubit sakit, jangan nyubit. Kalau milik kamu diambil orang itu tidak boleh, ya jangan kamu ngambil milik orang. Sederhana. Ini kan lifestyle, gaya hidup. Tidak perlu kita cari dalil. Sederhana. Adab, etika gitu loh. Sehingga saya yakin dengan berkembangnya sains dan teknologi, ajaran leluhur kita akan kembali bangkit. Kenapa? Karena ajaran leluhur kita ini kan harus haiklogis. Ini kan sesuai dengan sains toh.
Sementara ajaran Dayo kan analogis. Ya. Bertentangan dengan sains, Ya. bertentangan dengan teknologi, perkembangan teknologi. Sehingga dengan berkembangnya sains dan teknologi ini adalah merupakan kesempatan. Ya. Masyarakat generasi muda akan berpikir liar. Ya, liar bukan dalam arti negatif loh ya, maksudnya berpikir cerdas ya. Akhirnya dia menjadi jenuh dengan ajaran-ajaran Dayo yang analogis. Sementara yang kita hadapi sesuatu yang logis gitu loh. Akhirnya mereka melakukan pencarian. Saya sudah mulai banyak menemukan generasi muda Bali yang mirip Bli Gede ini mencoba melakukan pencarian. Kok ini nggak cocok ya? Termasuk tadi penggiringan mindset harus berdoa sehari berapa kali. Ya, ini kan mirip mindset ajaran. Ya, jadi itu yang saya tangkap. Ya. Terus misalnya ada foto-foto gambar-gambar Tuhan ya, dewa-dewa. Ya, dewa-dewa. Ya. Karena di dalam ajaran leluhur kita itu kan Sang Hyang Tunggal itu kan tan keno kino yang ngopo. Tidak terperkirakan gitu loh. Itu Tuhan. Kalau Tuhan masih bisa didefinisikan kan berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya gitu. Yaitu Tuhan, tapi Tuhan menurut subjektivitas kelompok tertentu gitu loh. Tapi bukan Tuhan dalam artinya Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Ya mudah-mudahan ini bangkitnya kembali Gamatirta, bangkitnya jiwa-jiwa Jawa gitu loh. Karena yang saya maksud jiwa Jawa bukan jiwa suku Jawa ya beli ya. Jadi value hidup ya value nilai gitu loh, kesadaran gitu loh. Ya. Nah, ini supaya tambah gayeng kalau Romo Cipto sama Mas Haryanto mau menambahkan, silakan. Oh sebenarnya belum. Mas Haryanto menanya. Ya, karena karena Mas Haryanto ini termasuk apa istilahnya orang Jawa yang sudah kembali ke ajaran leluhur. Walaupun mohon maaf, kadangkala yang perlu kita waspadai, ini munculnya dogma-dogma lokal. Ya. Ini harus kita waspadai. Ya. Kenapa? Namanya dogma, entah itu dogma lokal atau dogma Dayo, ini mematikan nalar. Saya tidak membicarakan organisasinya Mas Haryanto, tapi saya melihat secara keseluruhan ya. Di Jawa, saya cermati sekarang banyak juga ketika ada sebuah ledakan, mereka mulai tidak suka terhadap ajaran Dayo. Ini ada tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu itu mencoba menciptakan dogma lokal. Memanfaatkan dogma lokal. Ya. Ujung-ujungnya kemana? Ujungnya strata sosial. Salah satunya duit, Romo. Nah, sehingga sangat berbeda dengan visi misi organisasi kita Rakat Prasojo yang ingin injection psikologi mencerahkan. Injection psikologi. Sehingga kita tidak ingin mendogma gitu. Sehingga dari berbagai video-video kita, kalau kita cermati ya, Bli Gede kan juga bisa cermati. Nampak sekali kita tidak ada penggiringan dogma di video-video kita. Ya. Universal. Universal dan cenderung pemirsa itu kita ajak untuk berpikir cerdas gitu loh. Ya. Sehingga mohon maaf, istilahnya orang tidak saya dogma untuk memuja saya, enggak gitu loh. Jangankan memuja, saya tidak pernah mendogma orang untuk menyebut saya dengan panggilan-panggilan tertentu kok. Saya mau dipanggil Romo boleh, dipanggil Kanjeng silakan, dipanggil Mas mau, dipanggil Pak mau, panggil Mbah mau ya. Kenapa saya ingin mencoba tidak mendogma? Kebebasan berpikir. Yang penting apa? Secara etika, secara adab, kita memang perlu harus menghargai orang lain. Tanpa harus kita paksa orang lain untuk menghargai kita. Karena selama ini juga banyak kelompok-kelompok tertentu itu lucu. Ya. Mereka memaksa orang lain untuk menghargai kita. Mereka mengatakan loh, saya sedang melaksanakan ibadah dalam agama saya loh ya. Anda harus menghormati saya gitu. Sampai-sampai orang cari nafkah untuk keluarganya nggak boleh. Puasa ketutup. Nah,
Emang kalau orang itu mencari nafkah enggak boleh, emang kita mau membiayai kehidupan sehari-harinya? Ini kan namanya kan sesuatu yang ya. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu karena memang agama Anda melarang, silakan. Tetapi kalau orang lain tidak boleh melakukan sesuatu karena agama Anda melarang, ini namanya egois, kurang ajar, karpe dewe. Ya. Sehingga kita harus paham betul ya bahwasanya alam ini kan beragam, alam ini kan bineka. Ya. Ya. Kalau agama Daya itu cenderung ingin menyeragamkan. Ya. Kalau leluhur kita enggak, ajaran leluhur kita tidak. Alam itu bineka. Bineka itu sudah bineka ini merupakan kodrat alam. Bahkan dari lahir aja kita sudah berbeda gitu. Sudah diajarkan perbedaan. Ya. Nah, tidak perlu kita seragamkan. Ya. Ini yang terjadi selama ini ya dengan agama-agama Daya ya. Ya, cenderung ingin menyeragamkan. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi nanti kan pelecehan agama, membela Tuhan, nah ya. itu Tuhan dibela, ya. Agama dilecehkan, nah itu kan repot. Ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka itu sudah kodrat alam, sesuatu yang memang bineka alam ini. Sejak lahir kita sudah bineka. Tunggal ini adalah satu kesatuan. Ika itu adalah tujuan. Ya. Jadi Ika itu bukan Eka juga, karena selama ini banyak orang yang salah arti gitu loh. Nah, Ika itu tujuan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tujuannya kemana? Tanhana Dharma Mangrwa. Nah, selama ini kan banyak yang salah arti. Ika itu diartikan satu. Berarti Romo, konsep Pancasila yang dibuat oleh the founding father kita Bung Karno ini sudah tepat ya? Sudah tepat. Sudah tepat. Tanpa politeisme dan monoteisme. Ya, bukan politeisme, bukan monoteisme. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Okay. Esa itu tunggal. Okay. Makanya kalau di Padmasana di Bali itu semua terrelief Acintya Widi itu yang dibilang sang yang tunggal. Yeah. Jadi Bung Karno begitu dalamnya pada saat merumus Pancasila, orang Bali banyak yang nggak ngerti apa itu di Padmasana simbol-simbol Acintya Widi. Nah, padahal itu sebenarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Esa itu tunggal. Itu saja Romo. Terima kasih Bri Gede. Mbaknya mau nanya. Katanya tadi mau nanya. Ya, belum ya. Sekarang nanya. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Oke. Jadi kalau kita bicara perempuan, ajaran Jawa itu sangat menghormati perempuan. Kalau ajaran Daya saya lihat kurang menghormati perempuan. Ya. Objek. Ya. Jadi perempuan itu dianggap objek. Ya. Orang kedua gitu. Ya. Ya. Laki-laki nomor satu gitu loh. Ya. Itu ajaran Daya manapun saya lihat perempuan kurang dihargai. Ya. 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 Sementara ajaran leluhur kita ini tidak pernah menganggap perempuan itu hina, lebih rendah tidak. Jadi bukan misalnya kalau saya lihat ini kan ada penggiringan mindset dari ajaran Daya itu, entah di Bali entah di Jawa sama aja itu. Jadi ya rata lah. Ya. Dari Sabang sampai ini. Ya, jadi seolah-olah perempuan tuh nggak ada tempat gitu loh. Ya. Ya. Padahal kalau di dalam ajaran leluhur kita perempuan ini nabi loh. Nabi itu dari bahasa Jawa kuno. Artinya pusar. Ini dipakai Romo ya, dipakai oleh Dayo dari gurun untuk Islamisasi ya. Jadi nabi itu artinya pusar. Jadi kalau Ibu Nyoman itu sudah nabi untuk anak-anaknya. Tapi kalau mbaknya belum, kan belum punya anak, belum nabi gitu loh. Bahkan di dalam sejarah leluhur kita membuktikan, fakta sejarah membuktikan, kita seringkali memiliki raja perempuan. Ya, Tribuana Tunggadewi, Gayatri, Suhita, bahkan raja perempuan Mataram yang mendirikan Borobudur Prambanan
raja perempuan yang terkenal. Nah, tapi ketika datangnya ajaran Dayo kan seolah-olah perempuan nggak dapat tempat. Kasihan juga ini. Nah, ya, karena itu pengaruh ajaran Dayo itu sebenarnya. Kalau ajaran leluhur kita tidak perempuan tetap dihormati, dapat tempat yang terhormat gitu loh. Iya ya, kalau dulu zaman Majapahit itu memang ya Tribuan Tunggadewa. Iya. Nah, Romo Cipto mau nambah ini? Enggak juga. Nah, para pemirsa yang saya hormati, jadi kembali kita menelisik tentang ajaran leluhur Nusantara Siwa Buddha. Siwa adalah angkasa, Buddha adalah Ibu Pertiwi. Ini adalah ajaran Linggayoni, ajaran Ibu Pertiwi Bopangkoso. Sehingga ini adalah sebuah kenyataan. Raga kita semua berasal dari Ibu Pertiwi. Kita mau makan apa saja semua dari Ibu Pertiwi. Tapi cara pandang kita, cara berpikir kita ini dipengaruhi oleh angkasa, oleh makrokosmos. Sehingga itulah kenapa ketika, sebagai contoh gini, ketika orang lahir hari Minggu, karakternya akan dipengaruhi oleh karakter matahari. Minggu itu kan Raditya, Radite, itu artinya kan matahari. Ini menandakan leluhur kita itu sangat paham betul tentang ilmu perbintangan, tentang mikrokosmos, makrokosmos ya. Leluhur kita paham betul bahwasanya apapun yang terjadi di mikrokosmos di bumi ini akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Begitu juga umpamanya orang yang lahir hari Suma. Ya. Kalau Senin Isna ini kan bahasa Arab ya. Bahasa leluhur kita kan Suma. Ya. Orang yang lahir pada hari Suma, ya, ini akan dipengaruhi karakter bulan. Orang yang lahir pada hari Selasa atau Anggara, ini Anggara ini kan dalam bahasa kalender Jawa kuno itu kan Kartika Eka, bintang pertama. Apa itu bintang pertama setelah bumi? Mars. Sehingga orang yang lahir pada hari Selasa, Kartika Eka atau Anggara, ini dipengaruhi oleh karakter Mars. Inilah Ibu Pertiwi Bopangkoso, Siwa Buddha. Ya? Siwa Buddha. Ya. Dan lifestyle, gaya hidup, sesuatu yang sederhana saja. Nggak perlu dalil kalau kita mau melakukan kebaikan. Ya. Kalau kita dicubit sakit, jangan nyubit. Kalau barang kita diambil orang nggak boleh ya kita jangan ngambil barang orang. Ini kan lifestyle, gaya hidup. Ya. Bukan way of life, pandangan hidup. Nah, bagaimana cara sembahyangnya itu tadi sudah dikatakan desa Kalapatra, jadi berbeda-beda. Tetapi biasanya kalau di desa kami dulu ya, itu kan biasanya ke punden atau ke sanggar ya. Biasanya sampai sekarang masih Romo. Iya, sampai sekarang. Terus biasanya dengan bunga ya. Dengan air. Kalau di Jawa itu kan biasanya airnya itu ada air putih, teh, kopi. Nah, terus pakai bunga, ada kembang telon. Terus kalau wetonan itu biasanya pakai bubur pancawarna sama bubur sengkala. Ini kan semuanya Ibu Pertiwi Bopangkoso ini, simbol-simbol ini. Dan itu ada nilai-nilai filosofinya tentunya. Inilah ajaran Siwa Buddha, Ibu Pertiwi Bopangkoso. Ajaran yang sederhana, tidak perlu ribet gitu. Tetapi kalau kita semua menjalankan aturan tadi dengan baik, kita benar-benar negara kertagama nantinya. Negara ini bisa makmur, semua rakyatnya berjalan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Ini tantangan yang ke depan, Romo ya. Ada yang lagi ditanyakan, Beli Gede. Mbaknya mau enggak tanya, katanya mau tanya tadi. Setelah dapat pencerahan apa yang kira-kira kurang paham? Coba mic-nya.
Sudah. Kalau dari saya, untuk yang kurang paham itu kita sebagai generasi muda, kadang kita belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin nanti untuk para yang lebih tahu, mungkin perlu diingatkan agar kedepannya kita nggak salah langkah untuk mengambil yang mana kebudayaan kita sendiri dan bukan kebudayaan kita. Itu aja, Romo. Terima kasih Mbak Anya. Jadi kalau ajaran leluhur kita itu juga tidak bicara salah benar sebenarnya. Yang dibicarakan adalah pantas dan tidak pantas. Karena kalau kita bicara salah benar itu akan muncul ego. Oh, mbaknya salah. Pasti orang yang disalahkan bisa sakit hati loh. Iya. Ini salah satu karakter ajaran Dayo kan akan bicara salah dan benar. Nah, kalau ajaran leluhur kita itu tidak bicara salah benar, yang dibicarakan adalah pantas dan tidak pantas. Kita lebih apa istilahnya, filosofinya lebih apa ya? Mungkin lebih soft, Romo. Lebih soft ya. Daripada ekstrim ya. Iya, iya, kalau salah benar kan ekstrim ya. Ya. Salah benar, kamu salah. Kamu salah. Enggak, kita ini menganut konsep Rua Binede ya. Iya, sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Iya. Karena di Bali itu kental sekali Rua Binede itu. Iya. Kadang-kadang ya terbawa proses hidup ya. Nah, mic-nya jadi nggak kedengaran nanti suaranya lebih gede. Ya. Oke, sebenarnya kan kita ini kalau di Bali ini kan memang konsepnya Rua Binede. Sesuai dengan filosofi leluhur kita dulu, memang kadang-kadang kita terbawa proses hidup ya. Jadinya kadang-kadang kita saling menyalahkan mana benar itu karena dari kitab itu sendiri sebenarnya. Konsepnya salah benar itu. Iya, memang ajaran Dayo cenderung memakai konsep salah benar. Dan banyak sebenarnya, Romo, kalau di Begawan kita saya baca itu. Tentang bab-bab keberahmaan itu semua itu pada akhirnya kesimpulannya ya mengajak kita untuk ya melayani Tuhan. Padahal kita tidak dipesan, kita tidak pernah dipesan sama Tuhan sebenarnya. Bahkan tidak kenal. Yang saya kenal itu ya alam ini, ya inilah Sang Hyang Widi ini, Sang Hyang Tunggal ini, Manunggaling Kaula Gusti ini. Atau kalau orang Bali mungkin kalau sudah meninggal aja baru kenal Amor Ing Acinti. Padahal kita ini sedang Ing Acinti ya. Nah, kita tidak sadar bahwa alam ini yang kita ajak setiap hari ini ya semut ya, kita mengaturkan Banten Upekari itu kan semuanya berproses dengan alam ini. Nah, ya itu yang dibilang Sang Hyang Tunggal itu ya, nanti ada semut, umpama ada semut kita romukan, itu pun akan memakan hasil canang-canang kita yang kita aturkan. Itulah ilmu leluhur, tradisi leluhur yang sampai saat ini terjaga di Bali, Rom. Dan itu mulai bergeser setelah ada dogma-dogma India ini tadi. Itu memang bentuk ini apa? Bagaimana kita manunggal dengan Sang Hyang Tunggal sehingga dengan Banten mudah ya, Rom ya. Mudah sekali ya. Cuman kadang-kadang generasi ini nggak ngerti Sang Hyang Tunggal ini apa. Kadang lebih tunggal itu lebih diartikan satu. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Tunggal bukan satu gitu. Dengan seperti Banten atau sesaji itu kan ini bentuk penyatuan. Karena ketika kita melakukan sesaji itu kan di situ semut makan ya. Terus binatang-binatang lain itu makan lah. Terus kalau membusuk ya jadi humus tanah untuk tanaman. Ini adalah penyatuan gitu loh. Harmonisasi bersinergi, Rom. Harmonisasi dan sinergitas antara mikrokosmos dan makrokosmos. Ini yang Jadi kalau kembali ke mbaknya tadi perlu diingatkan adanya saya salah, saya benar, bukan bicara salah benar, tapi bicaranya pantas dan tidak pantas. Saya kasih contoh gini, anak gadis ya kira-kira pulang malam, tengah malam jam 12 pantas atau gitu ya? Tidak pantas. Nah, jadi kita tidak perlu mengatakan itu salah gitu loh. Karena saya lihat dengan berkembangnya pariwisata di Bali, ini saya lihat generasi muda Bali itu juga liar juga loh. Terpengaruh liar juga. Bahkan ada yang terpengaruh free sex juga. Pertanyaannya itu pantas atau tidak pantas? Nah, ini yang itulah kembali kalau ajaran leluhur kita itu kan pantas dan tidak pantas, bukan salah benar. Karena kalau bicara salah benar sulit juga kan. Mereka suka sama suka. Dari mana sudut memandang?
mereka suka sama suka, tapi pantas enggak kira-kira? Ya Romo. Dan ajaran leluhur kita benar-benar luar biasa. Kalau untuk perempuan sangat menghormati perempuan, sehingga di dalam ajaran Jawa itu ada prosesi perkawinan. Kemarin saya baca koran ya tentang apa yang beli gede yang share itu, yang apa orang Bali nikah itu loh. Nah, saya pikir loh, kalau memakai ajaran leluhur kita kan tidak mau nikah. Oh iya. Maunya adalah prosesi perkawinan. Sehingga kita ada video yang berjudul apa? Wanita cerdas pasti minta dikawin. Wanita, ya. Belum saya nonton. Belum nonton. Ya. Karena kawin itu dari bahasa Jawa kuno artinya boyong. Di situ ada prosesi perkawinan, prosesi boyong. Bagaimana seorang laki-laki mau memboyong wanita untuk dijadikan istrinya. Wanita ada prosesi perkawinan, prosesi boyong, tidak dibeli. Sangat dihormati perempuan di dalam ajaran kita, ajaran leluhur kita ini. Ya, ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup. Sampun. Udah apa? Tidak ada lagi pertanyaan. Jauh-jauh dari Jawa ke sini katanya beli gede banyak pertanyaan nih mau yang diajukan ini. Ya, itu aja ngeblank. Mas Herianto enggak? Ya? Ada. Ini pakai. Rahayu, Rahayu. Saya mau nanya sama beliau gede. Gimana caranya ini dari bulan ke tahun dan sampai sekarang peribadatan dari agama luar ini masuk ke Bali? Perasaan pribadi suku Bali asli, pribumi asli gimana menurut Bli Gede? Nah, coba silakan tanya Bli Gede. Yang jawab nih. Oke, pertanyaan bagus nih King ya. Jangan jawab. Ini kan kembali seperti saya katakan tadi bahwa kita sudah terlanjur dilabelisasi agama Hindu di Bali ini. Nah, sehingga generasi ini tidak ada bayangan, ya, seolah-olah digiring ke sana, digiring ke sini dengan kurikulum agama yang berubah. Itu dalam sekolah loh, tingkat sekolah. Nah, kita ini baru tahu tentang kesadaran bahwa agama Budi itu lebih simpel. Nah, banyak saya juga pertanyaan Mas ini juga saya sulit jawabnya ya. Kenapa anak-anak SD itu hanya bisa memantra saja, tapi tidak tahu artinya? Karena konsep daripada kita sebenarnya orang-orang leluhur kita itu sebenarnya ya tanpa mantra pun itu proses peribadatan pun dengan menggunakan bahasa ibu itu lebih diterima. Nah, selama ini kan yang tidak dipakai kan bahasa ibu ya. Sehingga kaku harus bertrisandi, harus dengan mantra ini, dengan mantra itu. Yang kita kesehariannya pun dengan kegiatan hiruk pikuk kehidupan ini ya sangat jauh, sangat jauh memang, sangat jauh, dan itu akan membuat generasi kita nih lama-lama itu akan tergiring dari ajaran-ajaran beribadah, cara beribadah. Bahkan mengikuti Mas Ari, mengikuti beribadah cara orang-orang di luar itu. Entah dia mungkin dari Timpeng sana, entah dari India itu. Bahkan orang-orang Buddha pun sekarang pun mulai masuk. Dan ini saya bilang ini misionaris yang harus perlu diperhatikan ya. Ini kadang-kadang seperti ini Romo, wajahnya bermuka dua ini. Kadang-kadang dia berkendaraan agama, tetapi ada satu tujuan adalah memusnahkan ajaran-ajaran leluhur ini. Itu cara-cara beribadah pun akhirnya apa? Anak-anak generasi kita ini akhirnya apa? Ya kaku. Hanya monoton dengan mantra-mantra itu yang tidak tahu artinya. Sehingga bodoh, padahal simpel ya sebenarnya dengan bahasa ibu yang kita mengerti. Maka seperti dulu, karena saya pernah nonton di channelnya Romo itu, bahwa bahasa ibu itu kita dari lahir pun sudah diajarkan bahasa ibu. Bahkan dari orang leluhur kita, kalau kita mau mengaku ya, itu manusia purba pun menggunakan bahasa ibu itu lebih diterima oleh alam ini. Karena kalau dengan menggunakan kitab tulis ya, kitab kering ini ya sulit, tidak lifestyle seperti ajaran kita ini. Malah
akan terus nanti ya terdogma kita nanti ya itu aja. Terima kasih Bu Gede. Oke. Nah, Romo mau nanya sekali lagi, kedepannya agama yang luar dari Nusantara ini akan langgeng atau tinggal nama? Matur nuwun Rahayu. Rahayu Mas Haryanto. Jadi apakah nanti kira-kira agama yang Dayoh itu akan tetap di sini? Jadi kalau bicara hukum alam, ya, hukum alam itu tentunya yang bukan populasi, dia akan kembali ke populasinya. Ya. Dalam bahasa lain, yang namanya Dayoh ya harus pulang kampung. Ya, Dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekke, hanandur hangunduh. Ya. Jadi seperti kita ini kan bertamu di sini ya nanti pulang gitu loh, kan nggak mungkin kita terus di sini. Ya. Nah begitu juga dengan ajaran Dayoh tadi, mereka kan Dayoh di sini ya mereka akan pulang. Itu hukum alam. Apalagi saat ini dengan berkembangnya sains dan teknologi, mau nggak mau saat ini orang-orang yang keluar dari agama-agama Dayoh itu semakin banyak, jutaan, puluhan juta. Cuman mereka ada yang berani terang-terangan seperti Mas Haryanto, ada yang sembunyi-sembunyi karena mereka nunggu momen yang tepat. Karena itu tadi sifat dari teknologi dan sains adalah sesuatu yang high logis, teknologi nalar. Ini sama dengan konsep ajaran leluhur kita yang high logis, sementara ajaran Dayoh cenderung unlogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Apapun ajaran Dayoh itu, bangsa kita dipaksa untuk menghafalkan doa-doa dalam bahasa mereka. Sementara otak manusia itu terbatas. Akhirnya manusia, orang-orang kita ini kan seperti robot. Mau begini, mantranya begini. Mau begitu, mantranya begini. Sampai kalau saya guyonan tuh gini, masa sih kita ini mau ngumpuli istri kita, harus tanya orang Arab? Masa orang Bali mau ngumpuli istrinya, mau tanya orang India? Apakah begitu bodohnya Tuhan itu? Yang hanya tahu satu bahasa saja. Sementara kalau ajaran leluhur kita itu kan berdoa dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple. Kalau kita nanti dipaksa dengan doa-doa tadi, sementara otak manusia itu terbatas, yang terjadi apa? Bangsa ini stres. Banyak anak-anak muda stres. Akhirnya mereka meninggalkan gitu loh. Apalagi di sisi lain di sekolah mereka dituntut untuk berpikir kritis, ya, sesuatu yang harus logik. Tetapi ketika mereka dicekoi agama yang unlogik, akhirnya kan mereka berpikir apa dulu yang bermanfaat dalam, yang diutamakan yang bermanfaat dalam hidup ini. Orang tidak akan kenyang kok dengan beragama, kecuali yang memang dia jual agama. Tapi ketika seseorang menguasai teknologi, dia bisa hidup kok. Inilah yang akhirnya alam yang memberikan jawaban gitu loh. Jadi ini saya teringat cerita orang tua kita dulu. Rasanya Indonesia tuh tidak mungkin loh merdeka. Rasanya tidak mungkin Indonesia merdeka. Kenapa? Karena pada waktu itu pemerintahan Hindia Belanda sangat kuat. Persenjataan mereka canggih. Terus banyak orang-orang pribumi yang menjadi penjilat, pengkhianat bangsanya. Mereka tega menjual bangsanya demi mendapatkan sesuatu dari pemerintahan Hindia Belanda tadi, dari penjajah. Rasanya tidak mungkin Indonesia merdeka. Tetapi kalau alam sudah berkehendak, semua akan terjadi. Begitu juga dengan saat ini. Rasanya nggak mungkin loh ajaran Dayoh saat ini begitu kuat. Ya. Dan banyak di antara kita yang menipu, membodohi bangsanya sendiri demi untuk mendapatkan sesuatu dari jual agama tadi. Semua berlomba-lomba menjual agama. Semua berlomba-lomba menjadi sales ajaran Dayoh. Untuk sesuap nasi, untuk kepentingan pribadinya, untuk strata sosialnya.
Tapi kalau nanti alam sudah berkehendak, kita tidak bisa mengelak. Kita tinggal tunggu waktu dan terus berusaha. Karena walaupun alam itu sudah memberi kita rezeki, taruhlah ada tanaman padi, ini rezeki untuk kita. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk tanam padi, terus setelah itu kita panen padi, terus kita proses jadi beras, kan tidak mungkin kita bisa makan padi, makan beras. Begitu juga lah kondisi ini. Alam sudah memberikan gambaran, alam sudah memberikan apa yang dibutuhkan untuk bangkitnya jiwa-jiwa Jawa. Tetapi kalau kita tidak mau berusaha, ya sama dengan bohong. Kita harus terus berusaha. Ini ada lagi yang ditanyakan? Nih, mbaknya enggak lagi? Ya. Kembali ke ajaran leluhur Nusantara. Lebih dihormati perempuan itu. Ya. Sehingga nanti kalau ketemu cowok yang suka minta adanya prosesi perkawinan. Ya. Wanita cerdas minta dikawin. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita menelisik ajaran leluhur Nusantara Siwa Buddha. Kita mengapresiasi positif ya generasi muda. Ada ini beli Gede Gunantara, usia berapa beli? 36. Kalau mbaknya 21, ya, 23 ya. Generasi muda yang ingin mencoba bertanya, ingin diskusi, ingin mencari, menelisik tentang ajaran leluhur Nusantara Siwa Buddha. Sehingga walaupun saya jauh-jauh dari Malang, saya ke sini. Karena kita diperlukan banyak generasi muda seperti Bli Gunadarma dan mbaknya ini. Dan tentunya yang kita harapkan nanti berkembang. Jadi apa yang Bli Gede Gunantara itu dapat dari kita, sampaikan ke teman-teman terus. Walaupun tantangannya cukup berat karena di luar sana banyak yang mabuk ajaran dayoh gitu loh. Ya. Tapi tetap kita harus berjuang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini mampu mencerahkan kepada bangsa kita, minimal diri kita sendiri. Mencerahkan, mencerdaskan, dan menyadarkan kita semua untuk kembali ke ajaran leluhur kita. Karena kita tidak mungkin ada di dunia ini kalau bukan karena leluhur kita. Dan yakinlah, leluhur kita tentu tidak akan menyesatkan kita. Sementara orang luar berkemungkinan besar menyesatkan kita. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.